Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik paham dulu baru sembuh asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita pada kali ini adalah paham dulu baru sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis adalah sakit yang terdiri dari dua hal. Yang pertama sakit secara fisik dan yang kedua juga terganggu secara psikis. Nah, oleh karena itu di dalam menanganinya kita harus multifaktor untuk bisa menyembuhkannya. Nah, ini yang kadang menjadi sulit ya, bagaimana kita keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Pengalaman saya ketika dulu terkena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, yang pertama ya, yang paling berkesan itu saya bingung dengan penyakitnya gitu, dengan penyakitnya. Karena apa? Karena sudah waktunya cukup lama, sudah berobat ke sana kemari, ibaratnya ke dokter itu sudah berpuluh-puluh kali ya. Nah itu kemudian sampai ke paranormal juga, tapi tetap belum sembuh. Dan anehnya ketika kondisi organ tubuh terutama yang vital-vital dicek itu secara medis itu adalah normal seperti itu. Nah, itu yang menjadi kebingungan saya waktu itu. Nah, maka dari itu sedikit demi sedikit akhirnya saya menemukan cara untuk sembuh dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, yaitu yang pertama bahwa penyakit ini harus kita pahami lebih dulu, yaitu kita paham apa itu asam lambung, apa itu GERD, apa itu anxiety, apa itu psikosomatis. Nah, oleh karena itu saya ingin berbagi kepada teman-teman ya. Jadi yang pertama kita pahami dulu, yaitu tentang apa itu asam lambung ya. Nah, asam lambung adalah cairan ya, cairan yang ada di dalam lambung yang berfungsi untuk mengurai makanan ya.
Dan ini semua orang juga punya karena ini produknya adalah otomatis ya, otomatis dari setiap lambung pasti menghasilkan asam lambung. Cuma permasalahannya bagi penderita asam lambung ini produknya itu over gitu, jadi agak terlalu tinggi secara volumenya atau mungkin juga secara pH-nya seperti itu, sehingga menjadi gangguan bagi kita, menjadi merasa tidak nyaman lah ya. Contohnya di perut kembung, di perut rasanya begah, kadang sembelit, kadang panas dan lain sebagainya. Pokoknya bermacam-macam itu sudah saya share ya di 1001 sensasi rasa asam lambung itu ya. Nah, itu tentang asam lambung. Nah, yang berikutnya asam lambung itu akan berdampak kepada GERD ya. Nah, apa itu GERD? GERD adalah gastroesophageal reflux disease ya. Itu yang artinya terjadi arus balik. Arus balik asam lambung dari lambung balik ke atas, ke kerongkongan ya, atau naik ke atas. Nah, itu menimbulkan masalah yang lebih dahsyat lagi dibanding ketika asam lambung volumenya berlebihan tapi masih di dalam tempatnya. Nah, karena ini asam lambung tempatnya ya di lambung mestinya seperti itu, tapi kalau sudah GERD ya sudah keluar dari lambung ke kerongkongan. Nah, ini sensasi rasanya ini mulai dengan 1001 rasa, yaitu banyak sekali ya. Contohnya kadang dada terasa nyeri, dada terasa panas, dada kadang seperti ditusuk, kemudian dada kadang terasa pegel, mulai dengan keliengan, pusing-pusing, kepala berat, mata buram, kuping berdenging, buat makan pahit dan lain sebagainya. Pokoknya rasanya mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Nah, itu ketika sudah mulai masuk ke GERD itu. Nah, karena GERD ini menimbulkan sensasi yang banyak, maka pikiran kita ya, terutama yang pertama ini adalah rasa jiwa kita ini merasa takut, merasa khawatir, merasa was-was, merasa cemas terhadap kondisi kesehatan kita sendiri itu. Nah, ketika sudah seperti itu, ini yang sudah meningkat secara psikisnya ini mulai terganggu ya, karena ada kecemasan yang berlebih atau yang disebut dengan anxiety ya. Jadi anxiety adalah kecemasan yang berlebih. Nah, semakin cemas padahal itu mendukung asam lambung untuk semakin naik. Nah, ini yang mulai terjadi lingkaran negatif ini mulai dari sini ya. Nah, setelah terjadi anxiety ya, jadi pemikiran ini sudah mulai terilusi dan terhalusinasi sehingga apa yang dipikirkan terutama hal-hal yang negatif hubungannya dengan kondisi tubuh kita ya. Contohnya misalkan ketika dada terasa sakit, mungkin berpikir secara negatif, jangan-jangan ya, jangan-jangan paru-parunya kena, jangan-jangan mungkin livernya kena dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka tubuh akan meresponnya. Respon yang pertama juga asam lambung akan naik gitu. Responnya seperti itu. Nah, maka dari itu yang sudah mulai tingkat psikosomatis. Jadi psikosomatis itu adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita itu akan direspon oleh tubuh.
Itu seperti itu. Nah, itu sudah mulai semakin ruwet lagi karena dari segi kecemasan juga sudah mulai, ditambah lagi apa pikiran yang psikosomatis yang negatif. Nah, itu juga semakin menambah lagi. Maka itulah yang sering saya sebut sebagai lingkaran negatif. Kenapa penderita asam lambung gerd inisiatif psikosomatis itu lama sembuhnya di situ. Nah, maka kuncinya adalah supaya kita bisa cepat sembuh. Itu pengalaman saya, jadi kita pahami saja dulu. Karena dengan kita paham ya, oh asam lambung ternyata seperti ini. Kemudian naik menjadi GERD, sensasinya seperti ini. Maka kecemasan kita berkurang. Kita menganggapnya itu hal biasa sudah, karena kita sudah paham ya ini asam lambung ya begini gitu loh. Dan sementara setelah kita pelajari asam lambung itu tidak berbahaya ya. Asam lambung itu semua orang punya karena memang dibutuhkan oleh tubuh, dan asam lambung itu ya sekedar numpang lewat lah seperti itu. Cuma karena rasa sensasinya yang 1001 macam ibaratnya, nah itu yang kadang secara psikis kita menjadi terganggu gitu. Terganggunya ya terganggu itu dengan rasa-rasa yang aneh yang banyak, yang tadinya belum pernah merasakan menjadi merasakan. Nah ini otomatis siapapun orangnya itu akan berpikir negatif tentang kondisinya, yaitu yang mengkhawatirkan dengan kondisi tubuhnya sendiri, yang di ujung klimaknya itu sampai takut mati lah seperti itu ya. Nah itu wajar teman-teman. Jadi kalau kita sudah mempelajari, sudah memahami, nah ini hal yang wajar, yaitulah asam lambung gerd psikosomatis seperti itu. Maka dari itu supaya cemas kita tidak berlebihan, langkah pertama itu pahami saja dulu. Dengan kita memahami ini sudah satu langkah menuju ke kesembuhan. Itu pengalaman saya begitu teman-teman ya. Nah setelah kita mengetahui, setelah kita memahami ya alurnya, rasanya, penyebabnya, nah ini baru kita mulai menemukan solusinya gitu. Nah solusinya secara garis besar ya jaga 3P lah ya. Apa itu 3P? Yaitu tentang pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, untuk pola makan secara garis besar, yang makan harus tepat waktu. Makan menghindari pantangan yang kontradiksi dengan asam lambung. Contohnya makanan yang asam-asam, yang pedas, yang berlemak, ya, berminyak, mengandung santan, atau mungkin makanan yang alot-alot seperti daging, ya, daging merah lah, daging hewan berkaki 4, ya, seperti daging kambing, daging sapi. Nah itu alot-alot juga ya. Nah itu juga termasuk pantangan. Jadi selain makan tepat waktu, itu garis besarnya 2 itu. Nah kalau yang berhubungan dengan pola hidup, nah itu juga secara garis besar 2 hal yang kita perhatikan, yaitu satu adalah pola beraktivitas, intinya jangan diforsir, jadi tidak kecapean lah intinya itu, dan pola istirahat. Jadi istirahat itu jangan sampai kurang untuk menjaga stamina yang sedang bermasalah. Jadi untuk istirahat contohnya tidur ya, itu ya kurang lebih 7 sampai 8 jam lah. Itu
standar bagi penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis supaya bisa cepat sembuh. Nah, untuk yang berhubungan dengan pola pikir, nah ini kurangi kecemasan, kurangi was-was, kurangi ketakutan, ya, kurangi kekhawatiran. Anggap saja semuanya baik-baik saja, semuanya biasa-biasa saja tentang rasa-rasa yang mungkin sedang muncul, sensasi yang sedang muncul di tubuh kita, supaya kita semakin tenang. Kalau kita tenang, pikirannya, perasaannya ini tidak akan mendukung asam lambung untuk naik gitu. Nah, selain itu, selain kurangi kecemasan, kekhawatiran, ya ini yang hubungannya dengan perasaan ya atau jiwa. Nah, ini dari segi pemikiran, kita selalu berusaha untuk berpikir positif gitu. Berpikir positif itu berpikir yang berdasarkan logika, ya, yang logis, yang nalar, yang wajar, seperti itu. Jangan berpikir yang ilusi, halusinasi. Contohnya jangan-jangan seperti itu. Misalkan kita sedang ada rasa, nah kemudian analisanya jangan-jangan, wah jangan-jangan ini badan saya rusak atau gimana dan sebagainya. Nah, itu semakin berpikir itu yang negatif itu nanti juga asam lambung akan semakin naik. Itulah karena bentuknya sudah seperti lingkaran negatif. Nah, oleh karena itu kita pahami teman-teman. Setelah paham, nah kemudian kita jaga ya, kita jaga 3P-nya, pola makan, pola hidup, dan pola pikir itu. Nah, untuk menambah support kita ya, jadi untuk penyembuhan itu lebih mudah ketika kita ada yang mensupport. Nah, atau ada motivator lah ya, motivator. Nah, itu ya silahkan, mungkin motivator bisa dari psikiater, bisa dari teman sejawat, bisa dari keluarga dekat, mungkin keluarga yang satu rumah, mungkin juga motivator jarak jauh. Contohnya misalkan seperti saya dulu ya, itu saya menganggap motivator saya itu adalah yang saya temukan di channel YouTube itu. Jadi saya ikuti terus konten-kontennya. Nah, akhirnya saya menjadi paham, saya secara psikis itu menjadi tenang karena sudah tahu, sehingga anxiety itu mulai berkurang, kecemasan berkurang. Pemikiran yang tadinya analisanya negatif, saya rubah, saya nalarkan, mencoba berpikir logis menjadi positif. Nah, ketika sudah seperti itu, ini sudah mulai asam lambung tidak selalu naik gitu. Karena lebih sering naiknya asam lambung itu karena dari pikiran kita gitu. Nah, maka dari itu ya, yaitu silahkan teman-teman untuk mendapatkan motivator, ya ini bermacam-macam pilihan dan bermacam-macam jalan. Jadi yang penting ada tempat untuk sharing ya, untuk sharing, untuk mendukung penyembuhan. Nah, yang terbaik yang mana silahkan teman-teman ya. Itu yang jelas kalau kita seorang diri itu secara mental itu agak sulit gitu loh. Tapi kalau ada motivator, ada ya semacam kayak konsultan lah ya, kita bisa curhat, kemudian ada jawaban. Ini akan lebih cepat sekali membantu untuk penyembuhannya itu. Karena apa? Karena faktanya sebenarnya kita itu orang sehat gitu loh. Karena setelah dicek dokter organ-organ tubuh penting, nyatanya juga normal semua, seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, selain itu ya, selain kita sudah menemukan motivator ya, kemudian kita ya
diiringi dengan doa. Artinya kita lebih banyak mendekatkan diri ya, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak istighfar, lebih banyak bersyukur ya, lebih ikhlas dalam penderitaannya, kemudian juga bersikap sabar ya, serta sadar akan kekurangan kita. Karena apa? Karena hikmah daripada penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah eh, memberikan kesempatan proses pendewasaan diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada season kali ini. Ya, tetap semangat bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan. Saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.